Kalau kalian nggak tahu ilmu ini, kalian kedepannya akan terus musibah, masalah hidup. Kesengsaraan dan juga banyak hal-hal yang berkaitan dengan negatif. Kalau misalkan hal itu nggak ada, tentu penciptaan dunia dan juga surga nggak ada bedanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Salik, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, dan untuk yang sakit, semoga kalian diberi kesembuhan ya guys ya. Amin. Amin. Kalau lo lagi sakit hati nggak Bang? Waduh. Ketawa doang lagi. Itu urusan privasi. Mungkin host kali yang sakit kali ya. Iya. Boleh juga diabangnya deh ya guys ya. Ketemu lagi bersama gua Aldi. Di sini gua nggak sendirian, gua di sini temenin oleh Arya Setiawan. Arya Setiawan. Dia teman seperjalanan saya ya guys. Saya ya guys ya. Oke. Kali ini kalian pasti penasaran kan apa yang saya akan mau bawain gitu. Pembahasan yang akan saya bahas bersama Arya gitu. Tapi sebelum itu kalian harus ini dulu guys. Like, comment, and subscribe official tim catatan salik kita ya guys ya, dari YouTube, IG, dan TikTok. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya, oke? Oke, kita langsung aja. Gua masih semangat banget nih ya guys ya, karena kita masih dalam cakupan bulan kemerdekaan Indonesia yang ke berapa deh? Lupa gua. 78 ya. Oke. Orang Indonesia nih orangnya. Wah, orang mana nih? Ya. Sorry, fokus ke acara soalnya. Oh, fokus ke acara. Ya, wajar ngebleng ya, gitu. Oke. Ya, ini masih dalam rangka 17 Agustus tahun 2023 kita kemerdekaan yang ke-78 ya guys ya. Jadi, gue masih semangat banget nih karena kemarin catatan salik mengadakan perlombaan 17 Agustus dalam rangka memeriahkannya. Jadi mungkin nanti official kita akan spill acaranya ya, dari tarik tambang gitu, terus ada lomba balap karung yang tapi paling pakai seru helm apa? Lomba stalking. Ya. Ya emang nih ketua panitianya nih ya, lomba stalking ya, itu agak ya gimana, cuman namanya kemerdekaan kita seru-seruan ya Bang ya gitu. Catatan salik sudah berusaha untuk mengadakan ini tahun yang kedua ya, sebelumnya tahun pertama kita sudah mengadakan gitu. Jadi makanya gue masih semangat banget ini untuk podcast kali ini karena masih dalam rangka bulan kemerdekaan. Tapi kedepannya juga gue masih semangat kok kayak gitu. Oke. Walaupun Semangat. tidak ada yang mendukung. Oke. Oke. Kalian pasti penasaran kenapa yang mau bahas? Pasti karena di sini gue mau bahas tentang masalah hidup. Nah, masalah hidup pasti kalian semuanya menghadapi ya guys ya. Nggak cuman gue, entah masalah hidup satu kelar, tapi kalian datang masalah hidup lagi gitu. Tentunya Arya juga pernah ngalamin kayak gitu kan? Benar sekali. Kalau kita perhatiin ya, ada aja contoh kemarin masalah kita 17 Agustus nih masih nih kalah tarik tambang gitu. Ya pasti penyebabnya satu, kurang menarik. Bener dong, menarik. Iya kan? Bukan lu nya kurang menarik gitu. Bener sekali. Ya tapi lu bener kurang menarik kan? Enggak sih, gue menarik. Oke. Ya itu sih emang bahkan dari tarik tambang itu kita mendapatkan sebuah kayak badan pegel-pegel gitu, linu-linu gitu. Gak apa-apa, tarik tambang kalah, tapi urusan asmara kalah juga. Ya itu malu, relate. Relate ya? Kirain hostnya. Aduh, enggak, itu relate kan? Mungkin. Ya, mungkin dong katanya. Dan juga masalah hidup nggak cuman itu kan, mungkin ada yang ditinggal kepergian orang tuanya gitu. Orang yang dikasihinya, dicintainya gitu. Ya itu emang kita nggak bisa tahan karena kan itu udah takdir Allah kan gitu. Yang namanya kita ditinggal orang tua pasti kita sedih gitu. Nah, kenapa sih Arya, kira-kira kenapa ya dunia itu penuh dengan yang seperti itu? Bahkan kita sendiri merasa dunia itu kayaknya adanya musibah-musibah aja guys. Masalah aja deh. Kenikmatan kayaknya jarang gitu. Entah masalah satu kelar ini timbul lagi masalah yang lain. Itu kenapa ya kayak gitu? Oke, biar gue jelasin.
Memang justru poin diciptakan dunia adalah untuk itu, yaitu banyak kekeruhan, banyak kesengsaraan, dan juga banyak hal-hal yang berkaitan dengan negatif. Kalau misalkan hal itu nggak ada, tentu penciptaan dunia dan juga surga nggak ada bedanya, yaitu sama-sama nikmat. Sifat dunia salah satunya adalah suratul zawal, Apa yaitu artinya? mudah menghilang. Selayaknya misalkan, Seperti dia. yoi, baru mau ngomong, berarti hostnya benar-benar menjiwai ya? Enggak ada. Enggak. Iya benar-benar suratul zawal itu mudah menghilang. Dengan kata lain kita nggak perlu memegang dunia karena memang mudah menghilang sesuai dengan apa yang gue jelaskan tadi di awal. Dan gue juga pernah nih mendengarkan qaul yang guru kita ajarkan, yaitu di kitab Ahlikam, yaitu berbunyi la tastagrib puku al-aqdar ma damat fi hadhid dar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqqu wasfiha wa wajibu na'tiha, yaitu Artinya? janganlah engkau merasa heran terhadap bentuk kesukaran hidup yang ada di dunia. Karena suatu hal itu dunia itu hanya menampilkan sifat aslinya, yaitu kesukaran, ketidakenakan, dan berbagai macam hal-hal negatif. Gitu, bro. Jadi ya nggak salah juga ya, kita di hidup dunia ini banyak masalah hidup, kesukaran, karena ya mungkin itu sebuah ujian gak sih, Arya? Benar sekali, ada ujiannya. Seperti halnya kita menembak dia, itu ujian. Karena kita digantung mungkin, bukan kita sih, mungkin hostnya kali ya. Ya, tapi salahnya juga karena kalian berharap kepada manusia karena sesuatu yang tidak kekal. Gitu. Seharusnya kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Iya, Masya Allah. Emang nih pembawa kita satu kali ini teman skit saya itu ceria banget ya, jadi harap dimaklum aja ya guys ya gitu. Oke, jadi yang kita bisa ambil dari itu ya, dunia itu sifatnya ya seperti itu, kesukaran, mungkin itu adalah sebuah ujian ya. Benar sekali. Benar. Oke, jadi kalau ujian itu pasti kan ada goals tujuannya ya. Oke, ya benar. Pasti kan tapi di balik ujian itu pasti ada kebaikannya kan? Benar sekali, bro. Iya, karena Allah itu tidak menciptakan sesuatu melainkan ada tujuannya. Ada tujuannya benar gitu sekali. kan, kayak gitu. Oke, tapi bro, di sini kan yang kita tahu dunia itu tempatnya kayak apa ya? Terlaknat ya, kayak masalah-masalah aja, kekeruhan yang kita tahu ya. Cuman kita kan yang namanya orang awam gitu, orang biasa-biasa aja, kita nggak tahu gitu masalah. Ada nggak sih dunia yang itu tuh nggak terlaknat, tercela gitu? Ada kenikmatan lah yang di dalamnya gitu. Pertanyaan lu itu pernah gue dengar daripada hadis Nabi SAW, yaitu inna dunya mal'unun ma fiha illa dzikrullah ta'ala wa ma walahu aliman au muta'alliman. Yaitu dunia diciptakan terlaknat sesuai dengan isinya juga terlaknat, kecuali adalah orang-orang yang berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga orang yang alim, orang yang berilmu dan juga orang yang belajar gitu. Jadi nggak melulu dunia itu bersifat negatif, dia bersifat positif, yaitu yang tadi gue sebutkan di awal, yaitu dia berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dia berilmu dan juga adalah orang yang belajar sesuai dengan apa yang pernah kita sering dengar, yaitu di Al-Quran Az-Zariyat ayat ke-56, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk beribadah, yaitu beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak melulu dengan keburukan, tapi banyak hal positif yang kita lakukan, yaitu positif dalam artian adalah kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu, bro. Jadi ya tujuan kita di dunia ini ya melainkan untuk beribadah kepada Allah gitu kan. Adapun untuk dunia itu ya ini aja guys, selingan aja. Karena kan yang pertama kita diciptakan itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Boleh kita untuk mengejar dunia, tapi kita harus seimbang, balance gitu antara dunia dan akhirat. Karena kan takutnya kita terlalu asik sama dunia. Ya aduh, jangan dia mulu dong ya. Oh gitu. Ya, kita fokus dikit dulu ya. Fokus dikit dulu. Siap. Ya, itu lupa, ntar takutnya ini nggak fokus kita. Oke, siap. Jadi
adapun kita terlalu fokus sama dunia, nanti akhiratnya terbengkalai Ya, terlena gitu. Ya, jadi Oke. ya kita harus seimbang aja gitu. Jadi kaum moderat lah kayak gitu ya. Oke. Dan gue juga ini Bang pernah kayak tahu persiapan sebaik-sebaik orang cerdas itu persiapannya tentang kematian itu, lu tahu nggak sih hadisnya apa? Oke, gue pernah ingat hadis daripada Rasulullah Iya. SAW, yaitu kalau Rasulullah al-aqyasu huwa isti'adad lil mauti qabla nuzulul mauti. Iya. Yaitu orang cerdas adalah orang yang dia menyiapkan kematian sebelum datang kematiannya. Yaitu kenapa dia disebut sebagai orang cerdas? Karena dia mengetahui bahwa hakikat dunia adalah bukan tempat akhir kita untuk tinggal. Karena dia hidup dengan berkesadaran penuh, tempat dia akhirnya adalah di akhirat, yaitu mudah-mudahan di surga gitu. Amin. Jadi dia di dunia hanya sekedar mengumpulkan amal saja, mengumpulkan amal untuk di kehidupan akhirnya, yaitu di akhirat nanti gitu bro. Jadi itulah kenapa disebut sebagai orang cerdas. Gue pernah dengar salah satu motivator daripada orang luar negeri, yaitu time you spend for not benefit is time you never can get again. Artinya apa? Yaitu, Gua minus bahasa Inggris nih Bang. itu juga disebut sebagai orang cerdas. Karena kenapa? Yaitu waktu yang kita buang terhadap suatu hal yang gak bermanfaat adalah waktu yang kita tidak pernah dapatkan kembali. Yaitu kita harus benar-benar memperhatikan nih, kita menghabiskan waktu dengan siapa, apakah itu bermanfaat atau enggak. Misalkan kita bermain game itu benar-benar wasting time atau enggak. Misalkan kita menonton Netflix itu menghabiskan waktu atau enggak. Kita harus benar-benar sadar dan kita harus menjadi orang yang berkesadaran penuh bahwa di dunia ini adalah bukan tempat kita akhir tinggal. Akhir tinggal kita adalah di akhirat nanti. Jadi ya emang yang udah berlalu nggak bisa kembali ya? Mungkin bisa, Seperti karena kan dia. misalkan kita Iya. kayak misalkan Allah Subhanahu Wa Taala aja Iya. mudah memaafkan, bisa Iya. jadi misalkan di awal ditolak nih sama si dia nih. Oh, ada second chance. Iya, Oh. berusaha coba aja gitu, mungkin Iya. diterima atau enggak mungkin dia ilfil, Iya, nggak tahu. Aduh, ya Allah, jangan nyampe. Jangan nyampe. Kata ya, gue inget dari kata Zawin aja, kesempatan datang kedua kali untuk orang yang berusaha kembali kan. kayak Yo, gitu. bener sekali. Iya. Jadi ya mungkin tadi isinya musibah-musibah aja ya kayak gitu ya. Jadi kayak tercela gitu. Ya, ibarat kan kayak nggak ada enak-enaknya gitu. Tapi gue pernah dengar kenapa dunia itu hijau dan manis. Nah, sedangkan yang kita bahas tadi kan masalahnya musibah aja. Oke. Berbanding terbalik dong. Iya. Sama yang kita tahu hijau dan manis itu pasti ada yang namanya nikmat-nikmat kan kayak gitu kan. Nah, Oke. itu menurut lu gimana sih? Oke, biar gue jelasin. Gue juga pernah mendengar hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Inna dunya hulwatun wa khadiratun. Yaitu dunia itu adalah enak dipandang dan juga dia itu manis. Yaitu dengan mudah kita cicipi. Artinya ada adiktif. Sama seperti halnya ketika kita melihat senyuman dia, yaitu adiktif kan. Kita harus benar-benar sadar bahwa dengan kita melihat keindahan dia, dengan kita melihat keindahan dunia, jangan sampai kita terlena bahwa itu bisa jadi adalah bentuk kesengajaan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala atau istidraj, yaitu diguyur kenikmatan seakan-akan itu adalah anugerah, padahal itu adalah agar dia nggak memandang Allah Subhanahu Wa Taala lagi, tapi dia lebih memandang kenikmatan tersebut. Iya, berarti lu juga jangan terlena sama senyuman wanita ya. Yoi. Bisa jadi lu cuma pelampiasan. Ya. Relate banget kayak ini. Aduh. Oke. Mungkin ya itu sih guys. Jadi kayak apa tadi Bang Arya? Iya, jadi Tuh, kita ngomongin wanita mah bikin gak fokus ya. Iya itu udah. jadi kita jangan terlalu terlena seakan-akan hijau dan manis itu seakan-akan konotasinya positif. Iya. Padahal kita harus benar-benar sadar gitu bahwa itu bisa jadi adalah ujian buat kita Iya. gitu. Ya mungkin itu emang belum tentu nikmat itu adalah ini ya apa namanya
Benar-benar literally nikmat. Iya, bisa jadi itu ujian buat kita. Ya, tadi apa? Istidrot, pembiaran dari Allah. Ya, okay, itu paling sakit coy ketika dibiarin. Kayak lu aja dibiarin sama dia gimana? Oh, kayak digantung gitu ya? Iya, bahkan ini kan lu sama makhluk di apa ciptaannya Allah. Apalagi lu didiemin sama sang penciptanya, itu lebih nyesek lagi kayak gitu. Seriusan? Ya serius lah. Seriusan, oke. Masa lu gimana ya? Lu sama sang pencipta lu aja, lu nggak marah didiemin, tapi lu sama si dia aja didiemin lu marah. Gimana sih? Iya ya sih. gitu, logikanya memang aja. kayak gitu kan? Iya. Benar sekali. Oke. Oke nih, Arya, mungkin itu yang tadi yang gue bisa ambil sejalan dengan quotes yang gue pernah pernah dengar ya. Jadi kan ketika kita mendapat nikmat tuh jangan sampai kita terlena aja kan kayak gitu. Jadi quotesnya kayak gini, jadikan akhirat itu di hatimu, dunia itu di genggamanmu, kematian itu di pelupuk matamu. Jadi ketika kalian berjalan di dunia ini, kalian seakan-akan itu hidup untuk esok harinya mati. Iya, seakan-akan esok harinya mati gitu. Jadi ketika kalian ingin melakukan maksiat, kalian selalu ingat, besok gua mungkin mati. Bahkan gue bisa sampai detik ini gue bisa mati. Jadi lu bisa perbaiki diri terus. Jadi kan sejalan kan yang tadi lu bilang, dunia itu nggak terlaknat apabila kita melakukan kebajikan di dalamnya, amar ma'ruf nahi munkar kan kayak gitu. Ya itu sih mungkin. Iya benar sekali bro. Biar gue tambahin lagi. Apa tuh? Jadi maksudnya kita ketika hidup di dunia adalah memang benar kita harus seakan-akan memikirkan bahwa esok akan mati. Yang artinya kita selalu bersegera dalam melakukan kebaikan, bahwa nggak ada yang namanya second chance. Kita nggak bakalan menemukan waktu yang perfect. Jadi ketika kita menghendaki atau melihat bahwa ada waktu untuk kita bisa melakukan kebaikan, tinggal ngelakuin aja gitu. Jangan terlalu banyak mikir. Karena pada dasar yang tadi gue sebutin di awal, yaitu kita nggak pernah memiliki kesempatan yang kedua kalinya, atau kita menganggap bahwa kematian seakan-akan di esok harinya. Iya, berarti itu, ketika kita melakukan kebaikan terus kita menunda-menunda, berarti itu kan seakan-akan kesempatan itu tidak bakal datang kedua kalinya kan? Iya. Kalau kebaikan, kalau keburukan kita datang karena ampunan Allah itu sangat besar buat kita kan kayak gitu. Kesempatan kedua kalinya itu akan datang. Jadi kalian harus bisa bedain guys. Jangan sampai ketika kalian udah terjerumus ke dalam dunia yang penuh hiruk pikuk ini kayak maksiat atau sebagainya, kalian merasa ini mah gue nggak diampunin sama Allah. Allah tuh maha pengampun cuy. Lo nggak bisa ngebandingin lo diampunin sama dia gitu. Jadi kayak Allah tuh selalu mengampunin lo gitu. Ketika mungkin ketika kalian menganggap ini mah nggak mungkin, tapi Allah mungkin, lu enggak. Nggak mungkin dapetin dia. Iya. Oke lanjut. Ya, itu emang sesuatu yang nggak bisa kita pungkiri. Takdir Allah ya pasti terjadi buat kita. Begitupun musibah juga jangan diambil selalu buruknya aja. Pasti ada kebaikan di baliknya gitu. Benar sekali. Oke, Arya. Berarti udah kejawab ya kenapa hidup itu ada banyak masalahnya, kenapa hidup itu harus ada jalan terjalnya, karena emang kita nggak semudah itu coy, nggak segampang itu. Lu jalan di kehidupan dunia ini dengan mulus-mulus aja, pasti ada jagokannya gitu. Bisa ada polisi tidur polisi atau bangun. apa, iya. Aduh, ya gimana ya polisi bangun? Gimana sih? Ya, Oke. Polisi tidur. Oh, jokes. Ya, pasti ada nggak mulus lah gitu. Ya, seperti jalan Citalu coy, nggak mulus gitu. Ya, semuanya. Siap. Jadikan ujian itu sebagai batu loncatan aja. Jadi lu kalian itu nggak usah perlu mikir, elah masalah mulu, nggak usah ngeluh mulu, nggak usah melu. Kalian tuh cukup bersabar. Ketika mendapat musibah, kita harus bersabar. Benar sekali. Kita mendapat nikmat, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ketika kalian bersabar, kalian akan bisa mengambil manfaatnya di balik musibah itu. Kalian bisa mengambil manfaatnya. Bahwasanya ujian ini
agar saya kedepannya itu lebih kuat lagi. Biar gue tambahin. Oke, biar gue tambahin. Jadi musibah itu nggak melulu terhadap suatu hal yang negatif. Kita bisa mengubah mindset kita bahwa ketika kita mendapatkan musibah, pemikiran kita adalah kita mendapatkan derajat yang tinggi. Ketika kita mendapat musibah, kita mendapatkan makom yang tertinggi. Ketika kita mendapatkan musibah, kita mendapatkan pahala yang tinggi. Yang artinya, kalau misalnya kita mengubah mindset kita seperti itu, musibah seakan-akan positif. Jadi semua yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah memang ada tujuannya, yaitu kebaikan buat kita. Kitanya aja nggak terlalu peka gitu. Iya. Nggak peka misalkan udah ditolak tapi masih terus meneruskan. Kayak gitu bro. Iya. Ya nggak melulu tentang musibah ya, jadi ada nikmatnya juga kan kayak gitu. Entah itu nikmat harta atau kenikmatan kesehatan, rezeki yang kita nggak tahu, bahkan kesehatan itu mahal menurut kita, tapi itu kita nggak sadarin kan kayak gitu. Ya itulah manusia melihat yang nggak enak-enaknya aja, padahal mereka udah dikasih nafas. Itu menurut gua udah ini banget coy. Lu berada di jalan kebaikan aja sesuai dengan apa yang perintah Allah kan, amar ma'ruf nahi munkar gitu. Allah memerintahkan untuk melakukan kebajikan, menjauhi segala larangannya. Itu menurut gua ya lu di hidup dunia ini masalah itu nggak seberapa gitu dengan nikmat yang udah Allah berikan dari lu lahir nyampe sekarang. Iya, lu bisa makan, lu bisa ketika lu pengen beli motor lu dikabulin, entah itu lewat jalur orang tua atau lewat jalur lu sendiri. Ya. Tapi ketika kita datang musibah, kita seakan-akan apa namanya, Allah jahat. Iya. Dia nggak sadar bahwa selama dia berbelas tahun atau berpuluh tahun banyak kenikmatan. Bahkan yang orang tuanya aja manjain dia. Nih nak, saya kasih gitu mainan, oke dibeliin. Balon beliin gitu. Ya itu sebuah nikmat lah kayak gitu. Jadi ya seakan-akan kalian jangan terkena ahlul musibah lah, pemilik musibah sebenarnya gitu. Karena musibah itu ya ada baiknya lah kayak gitu. Kalau kata orang si paling musibah. Iya. Itu lu gak bang? Oh kayaknya sih. Iya. Oke, jadi gitu ya. Alhamdulillah sudah terjawab nih kebingungan kita. Kenapa sih dunia itu selalu tentang masalah hidup gitu, tapi nggak semuanya tentang masalah hidup. Jadi kita harus pinter memilah-milah. Kalau kalian nggak tahu ilmu ini, kalian kedepannya akan terus musibah, masalah hidup. Itu nggak bakal kalian ambil positifnya. Pasti selalu anggap negatifnya. Yang tadi lo bilang, seakan-akan Allah itu jahat kayak gitu. Benar sekali bro. Ya, itu aja yang mungkin kita dapat sampaikan pada podcast kali ini. Terima kasih sudah mengundang gua ke sini. Iya. Sangat benar-benar mengapresiasi banget gua bisa bertemu dengan lu. Sekalian undang pelaminan ya? Oh gitu. Nanti aja deh. Ya, mungkin itu aja yang kita dapat sampaikan. Mungkin kalian sebelum itu ini dulu ya. Like, comment, and subscribe. Bunyikan tanda loncengnya di official platform Catatan Salik dari TikTok, Instagram, YouTube. Oke. Itu aja yang dapat kita sampaikan. Semoga kita dapat bertemu kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.